pagi atau selamat siang ya. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan sekali lagi dan juga pas ada beberapa acara sehingga ada kesempatan untuk sama-sama bagi kepada firman Tuhan. Terima kasih buat tambahnya Pastor Timotius Andi dan juga Pak Bo, biasa saya kan panggil dia ya. Yang berkesempatan juga Pak Yahya yang tadi sempat mau jemput tapi ada satu dua hal, ternyata saya ketemu dengan teman sehingga diantar sampai di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang mendapat tema dari Pak Niko sebagai gembala, yaitu amanat agung, the Great Commission, amanat agung. Kita akan lihat terlebih dulu saudara di dalam firman Tuhan, sebenarnya ada sebuah firman yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita semuanya supaya kita bisa mengerti bahwa inilah keinginan kerinduan daripada Tuhan kita, supaya rumah Tuhan, rumahku harus penuh. Kita mau lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 lebih dahulu, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-15, Bapak Ibu dari semua ayat ke-16, dan berikutnya pada sampai ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata demikian. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang orang banyak. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka sama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 1, 2, 3. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. 1, 2, 3. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada kekurangan. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Perhatikan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Yang percaya sama mengatakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah pernah mendengar ayat ini dan perikop ini. Ini adalah sebuah undangan, dan kita tahu bahwa Nektek ini adalah seorang tuan rumah yang sedang mempersiapkan sebuah perjamuan yang besar. Saya percaya setiap kita semuanya, baik yang sudah atau belum, tapi kita sudah pernah tahu dan mendengar, ketika orang sedang mau membuat pesta, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, makanan, minuman, jamuan, termasuk undangan yang akan diberikan. Betul Anda? Iya. Kalau orang membuat pesta dan kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya, masakan, minuman yang enak, yang lezat-lezat dan sebagainya, mejanya sudah disiapkan, kursinya sudah ditata, semuanya rapi, pasti punya tujuan, punya maksud. Tujuannya apa? Supaya yang diundang itu bisa hadir dan juga bisa menikmatinya. Saudara, hari-hari ini Tuhan juga sedang membuat sebuah perjamuan, membuat sebuah pesta. Dia sedang menanti undangannya. Next step.
Dan kita tahu bahwa tuan rumah itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika tuan rumah atau Tuhan sendiri sedang membuat pesta, dia kepingin supaya apa yang disiapkan oleh Tuhan, disiapkan oleh tuan rumah itu juga dihadiri, ya, juga didatangi. Oleh sebab itu dia sedang membuat sebuah undangan. Undangan itu bicara tentang keselamatan. Kembali lagi ya, keselamatan. Keinginan hati Tuhan, kemauan hati Tuhan supaya setiap orang itu selamat. Katakan selamat. Selamat. Kalau hari ini kita sudah mengalami anugerah yang terbesar, keselamatan, tidak hanya cukup berhenti sampai kita, tapi keselamatan itu juga dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya anggota keluarga, teman yang setiap hari ketemu, berjumpa di pekerjaan atau di perkuliahan atau di mana berada. Kenapa? Sebab kita mesti harus menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kita kembali lagi sebelum ini, sebab kita mesti harus punya sebuah perjalanan rohani, perjalanan hidup kita. Apakah kita semakin hari semakin bertumbuh mengenal, mengalami kepenuhan di dalam Kristus, the fullness of God. Saat kita jadi anak, saat kita terima Tuhan Yesus, saat kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itulah kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita lahir baru di dalam iman kita dan kita mulai mengenal kasih Bapa dalam hidup kita. Mulai belajar percaya. Yang namanya belajar itu pernah keliru, pernah salah. Betul apa enggak? Oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan kami sekolah, dan saya lihat beberapa anak waktu belajar pernah keliru, pernah salah, pernah gagal, atau tidak naik kelas. Tapi mereka terus belajar, mereka terus berupaya supaya pintar, supaya pandai, bisa naik kelas. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita ngajarin supaya pada saat kita terima itu, kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena firman itu adalah dasar basic untuk kita bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kalau ibarat bangunan seperti ini, dasarnya adalah ada fondasinya sampai akhirnya bisa dibangun sampai 2-3 lantai, 4 lantai. Hidup kita juga sama. Kalau hidup kita mau bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan, itu level yang paling bawah mesti harus kita perhatikan. Kita tidak hanya sekedar jadi anak, tapi kita mesti jadi anak yang dewasa. Anak yang dewasa itu bertumbuh imannya, mengenal kebenaran, dan kemudian karakternya dibentuk, mulai belajar taat, mulai belajar disiplin, belajar untuk mengalahkan keinginan dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu mesti harus dikatargiukan, dinolkan. Saudara, lihat dan perhatikan. Ketika kita punya anak, kita ajarin anak kita untuk belajar disiplin, belajar taat. Keinginan kita sebagai orang tua apa? Supaya dia hidupnya tertib, hidupnya baik, hidupnya indah, dan ke depan nanti dia sendiri akan menikmati, mengalaminya. Katakan amin. Anak saya tiga-tiganya kami ajari, kami didik, kami disiplinkan. Kalau setiap pagi nggak bangun saat masih kecil, diobrak-obrak, bahasa Semarangnya itu, dioyak-oyak. Kalau perlu pakai air, dicipratin air. Kalau perlu maaf, sedikit dituangin air, bukan dituangin minyak urapan, tuangi air supaya melek, supaya buka mata, supaya bisa berdoa. Itu sebuah pelajaran untuk disiplin. Kita berharap keinginan supaya dia mulai belajar taat disiplin. Dan hari ini ketika dia sudah mulai besar, bertumbuh, dia mulai mengerti, dia mulai mengerti dan mulai tahu bagaimana pentingnya untuk belajar taat dan disiplin. Dan itu turun kepada anak dan juga cucu kami. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi juga menjadi seorang imam. Imam itu sudah levelnya dewasa. Selain kita punya hati yang hamba, hidupnya untuk melayani orang lain dan belajar peka terhadap kebutuhan orang lain. Itulah yang ada dalam isi hati Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya berhenti kita terima keselamatan saja, tapi Tuhan mau supaya kita bertumbuh pengenalan kita kepada Tuhan, menjadi seorang imam. Katakan imam. Imam itu apa? Imam itu adalah gambaran orang yang berdoa syafaat, yang membawa, menjadi penghubung antara orang yang belum tahu jadi tahu lewat hidup kita. Iya, dan kita belajar untuk
memperhatikan keperluan-kebutuhan orang lain, supaya mereka pun juga boleh mengalami undangan daripada Tuhan dan mereka bertumbuh dalam Tuhan. Bukan hanya itu, tapi terus next level menjadi raja, menjadi yang sahabat, sampai akhirnya menjadi mempelai. Saudara, saya mau berkata, itulah keinginan hati Tuhan. Ketika Dia mengundang setiap orang datang kepada Tuhan, next slide, Dia kepingin supaya setiap orang itu memenuhi panggilan dari Tuhan. Seringkali undangan itu diberikan kepada orang yang sudah kenal, kepada orang yang ingin kita undang. Dan kalau kita mengundang itu berarti kita kepingin supaya orang itu datang memenuhi panggilan kita, ya, ingin memenuhi panggilan kita. Dan kita tahu kita sudah menjadi satu pribadi yang memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita datang kepadanya. Kalau siang ini kita datang kepada Tuhan, berarti kita sudah memenuhi panggilan Tuhan, panggilan pribadi kita kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan juga memberi kesempatan untuk kita juga mengalami yang namanya kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan sedang memasukkan kita ke dalam sebuah rencana Tuhan yang mulia, yang agung. Ini bukan sekedar acara biasa, tapi ini adalah sebuah kehormatan. Kalau Bapak, Ibu, saudara semuanya ada di tempat ini siang hari ini adalah sebuah kehormatan. Kita bisa beribadah, bahkan melayani Tuhan. Bahkan kita sudah dijadikan anak Tuhan, the Son of God. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Tuhan mau bertumbuh seperti tadi, dari anak kecil, anak remaja, kemudian jadi seorang imam, kemudian terus meningkat sampai akhirnya kayaknya di mempelai Kristus di akhir zaman. Next, apa toh artinya diundang? Artinya diundang berarti Bapak, Ibu, Saudara dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan. Katakan amin. Kalau saya ada bisa berdiri, saya tahu ini adalah pilihan Tuhan. Saya punya keluarga, punya ibu. Ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga, ibu saya belum kenal Tuhan. Namanya keluarga, rumah tangga, ada percekcokan, ada pertengkaran. Satu kali karena belum ngerti kebenaran, ibu saya terjadi sebuah masalah, dan kemudian dia harus keluar dari rumah, jalan kaki, dan kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya. Pada saat mau mengakhiri hidup itulah saat dia mengandung dan membawa anak kecil, dan anak kecil itu narik tangannya dan berkata, ayo pulang Bu, ayo pulang Ibu. Setelah itu ibu ini jalan, dan tiba-tiba dia berhenti di depan sebuah gereja di Kota Madiun, gereja utusan Pentakosta. Dia dipilih bukan kebetulan pada saat masalah. Dia datang ke rumah Tuhan. Pada saat itu perutnya sedang mengandung, dan dia dengar keselamatan yang daripada Tuhan. Dan singkat cerita, bayi itu lahir, dan keluarlah seorang bayi yang namanya Budi Dwi Prasetyo. Bisa seperti itu, bisa. Ada begitu banyak orang yang sudah diundang dan memang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah penghargaan oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, dan diberi kesempatan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang agung dan yang mulia. Ya, dipanggil untuk mengikuti dalam sebuah rencana agung yang mulia lewat panggilan Tuhan, undangan Tuhan yang dialami oleh ibu saya. Dan ketika ibu saya meresponi panggilan itu, sejak hari itu ibu saya terima Tuhan, kemudian anaknya terima Tuhan, saya terima Tuhan, adik saya terima Tuhan, kemudian ayah saya dulu melarang bahkan kitab suci dibuang, disobek, juga terima Tuhan. Kenapa? Karena satu orang yang memenuhi undangan daripada Tuhan, sehingga seluruh isi rumah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan menolak undangan Tuhan. Siang hari ini ketika Tuhan mengundang kita untuk melayani, berikan hidup hatimu kepada Tuhan.
siang hari ini Tuhan ingatkan untuk kita juga belajar mengundang orang lain. Kita sebagai hamba yang setia, yang taat, mesti harus sampaikan kabar baik kepada orang lain juga. Kenapa? Kalau tidak, Tuhan bisa marah. Pak, Tuhan itu kan penuh kasih. Kenapa kok Tuhan marah? Dia mau supaya setiap anak-anak Tuhan yang keinginan Tuhan, kepingin supaya setiap orang itu percaya dan diselamatkan, itu boleh meresponi undangan itu. Undangan yang ada di dalam kitab belajar tadi, di dalam Injil Lukas, itu sudah jauh-jauh hari mereka berkata, saya mau datang, saya mau bersedia hadir. Tapi pada saat hari semuanya menolak. Kenapa Tuhan bisa marah? Karena undangan itu sebenarnya sudah disiapkan jauh-jauh hari dan tidak mendadak. Sudah ada konfirmasi mau datang, tapi mereka menolak. Ini bukan sekedar tidak datang, tidak meresponi, tapi sebetulnya ini adalah golongan orang-orang yang menolak sendiri kepada orang yang punya perjamuan itu, kepada pribadi Tuhan sendiri. Dan tidak kebetulan siang hari ini saya mau sampaikan dan berbagi, tidak disadari bisa jadi setiap anak-anak Tuhan punya banyak alasan tidak disadari menolak undangan Tuhan, dan sebetulnya dia sedang menolak pribadi Tuhan. Apakah akibatnya kalau kita menolak undangan atau menolak pribadi Tuhan? Sekali lagi Tuhan mau berkata, responi setiap undangan yang daripada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 14 tadi ada beberapa alasan, paling tidak ada 3 alasan ya yang membuat orang itu menolak undangan daripada Tuhan. Yang pertama, mereka berkata, aku baru membeli ladang. Harusnya enggak logis, ini alasannya enggak logis. Pasti orang yang pasti melihat tanah sebenarnya pasti dia membeli, dan undangan itu adalah makan malam, bukan siang hari. Jadi kesibukan dunia seringkali tanpa disadari itu menggantikan posisi Tuhan. Dan Tuhan ingatkan supaya setiap kita semuanya jangan pernah menolak undangan Tuhan. Pak, kalau misalkan perusahaan saya mewajibkan untuk minggu masuk gimana? Masih ada ibadah berikutnya, masih ada ibadah lewat online, betul apa enggak? Masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah doa pagi, masih ada kesempatan untuk kita bisa mengejar akan pribadi Tuhan lewat, mungkin bisa konseling atau lewat YouTube, ya kita masih bisa kesempatan. Tapi bukan berarti dijadikan alasan kesibukan itu kepentingan dunia untuk seringkali kita tidak mau meresponi undangan Tuhan. Saya punya anak, dan anak saya dua-duanya, anak saya 3, yang kedua dua-duanya ini mereka kerjanya di dunia entertainment. Yang satu fotografer, yang satu terakhir itu mual. Dan kebanyakan setiap hari Sabtu atau Minggu saya selalu ingatkan untuk tetap bisa beribadah. Misalkan kalau pas hari Minggu, ya kamu bisa ikut ibadah online sorenya atau malamnya. Kalau misalkan di tengah minggu ada ibadah, kamu juga harus bisa ikut. Jadi mesti harus belajar meresponi undangan daripada Tuhan. Artinya kalau masih diberi kesempatan, masih ada waktu, jangan lupa ibadah, baik ibadah di gereja bersama-sama berkumpul dengan umat Tuhan yang lainnya, atau ibadah pribadi lewat YouTube online dan sebagainya, atau juga perenungan firman Tuhan dan baca firman Tuhan, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang tidak menolak. Tapi ada begitu banyak, masih ada kesempatan, ada waktu, kita mencari-cari alasan. Sebetulnya alasannya itu tidak logis. Apalagi kalau kita punya posisi, punya decision maker yang ngambil keputusan, kita terlalu banyak seringkali tidak disadari pakai alasan itu supaya kita tidak setia, tidak aktif, tidak melayani Tuhan. Sekali lagi, ini alasan yang seringkali tidak logis dan tidak masuk akal. Kalau masih diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi kemudahan, why not? Kenapa tidak? Untuk kita meresponi undangan Tuhan yang mau sama-sama dengan saya katakan amin.
Alasan yang kedua, seringkali menolak. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dari Lukas tadi dikatakan membeli 5 pasang lembu. Ini bicara tentang usaha, pekerjaan. Seringkali menjadi alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan. Kalau begitu tidak bekerja, Pak. Jangan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak bekerja, jangan dia makan. Tetap kita harus bekerja. Tapi pakailah waktu kesempatan yang ada. Bahkan di pekerjaan itu adalah ibadah kita, kejujuran kita, loyalitas kita, pengorbanan kita sebagai sebuah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan atau pelayanan kita kepada Tuhan. Satu kali saya bilang kepada anak saya yang kedua dan dia bilang, iya Pak, meskipun demikian aku belajar untuk memberi yang terbaik all out. Sehingga tanpa disadari itu adalah ibadahku, pekerjaanku. Saya belajar untuk memberi yang terbaik. Saya lakukan seperti saya melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk klienku saja. Dia memberikan yang terbaik meskipun dia sedang sakit, tapi dia berusaha untuk tetap eksis dan konsisten. Nggak disadari ada kesempatan untuk pelayanan, kesempatan untuk mengisi firman, kesempatan apa, cuman sedikit meriang bilang, Pak Andi atau Pak Gem, saya digantikan aja. Padahal masih ada kesempatan, masih bisa sebetulnya. Saya sampaikan itu kepada beberapa guru-guru yang Tuhan percayakan. Selama kita diberi kesempatan, itu berarti Tuhan tuh mengundang kita. Pakai undangan itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun di dunia pendidikan, tapi sebisa mungkin untuk setiap waktu pagi, sore, kita minta supaya ada waktu untuk khusus berdoa, menyembah, beribadah dengan Tuhan, mengingini Tuhan lebih dari semua yang ada, sehingga tidak ada alasan lagi pekerjaan saya, tugas saya belum selesai. Kami selalu minta jam 2:30 sampai jam 3 wajib ibadah berdoa. Pagi hari juga demikian, wajib berdoa. Tidak ada lagi alasan untuk kita menolak undangan itu. Saya berdoa jemaat di tempat ini semua meresponi anugerah undangan daripada Tuhan yang percaya, katakan amin. Yang ketiga, alasan baru menikah. Sepertinya baik, tapi dalam hidup saya mau berkata bisa menjadi alasan menjauh dari Tuhan. Satu kali ketika di sebuah gereja di salah satu kota di daerah ya, satu kali ini keluarga dikaruniai cucu. Dulunya aktif, dulunya pelayanan, dulunya semua dia ikutin, paduan suara, kemudian ibadah doa malam, segala sesuatu semua diikutin. Dan telah ada cucu dititipin sama anaknya karena bekerja di Surabaya, mulai Bapak Ibu ditanya, kok lama enggak beribadah? Iya, jaga cucu. Loh, cucunya kan juga bisa harusnya dibawa ke gereja, betul apa enggak? Karena di gereja ada Sunday School, ada sekolah minggu. Lalu mulai cari alasan, waduh maaf kalau masih kecil nanti takut kalau kesenggol temannya jatuh, apalagi mulai belajar jalan. Mulai banyak alasan. Ketika beberapa waktu kemudian ditanya, loh kok enggak ibadah lagi? Iya, sudah mulai anak-anak takut pergaulan, ya. Loh kan di gereja juga ada Sunday School, kan bisa ikut. Ya tidak usah, di rumah saja. Sampai akhirnya dia tidak datang. Dan tidak berapa lama sudah mulai remaja. Padahal suaminya saat itu sebagai pembina remaja. Ditanya, mana tante om? Dia coba di rumah, dikunjungi, dibesukin. Mulai alasan lagi. Alasannya apa? Iya, nanti takut kalau terpengaruh dengan temannya. Sampai SMA lulus ditanya, ayo tante ibadah lagi. Alasannya, iya sekarang cucu saya sudah mulai dewasa, sudah mahasiswa, jadi saya harus ngawasin, sukanya main handphone terus saya awasin. Sampai akhir hidup ini tante tidak setia lagi, tidak menerima panggilan Tuhan. Ya, ada begitu banyak keluarga, pasangan-pasangan juga sama, ketika masuk dalam pernikahan, dalam keluarga itu ya dijadikan alasan. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, 3 pelayanan dan sebagainya.
Saudara, sekali lagi kita melayani pribadi Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Punya waktu keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi yang di dalam Injil Lukas pasal 14-18, mereka bersama-sama minta maaf. Sekali lagi ini pengaruh yang tidak baik. Seringkali tanpa disadari ada sebuah penolakan. Kenapa? Yang dulunya mereka berjanji mau datang, mau memenuhi undangan, tetapi pada akhirnya mereka menolak semua. Mereka berkata, minta maaf kami tidak bisa datang. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Pasti ada kuasa gelap yang menguasai kenapa undangan-undangan ini gak mau datang. Kenapa mereka punya banyak alasan. Kita mesti harus lakukan peperangan rohani. Next, ya, melakukan peperangan rohani. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk kita terus melakukan peperangan rohani. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 berkata demikian. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, saya membacakan buat setiap kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang yang percaya diberi kuasa, power untuk mengusir setan. Dan itu ada dalam hidup kita semuanya yang percaya dengan amin. Kalau ada keluarga, anggota keluarga diundang, diajak untuk datang kembali kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diajak untuk sama-sama beribadah, selalu menolak, ini pasti kuasa kegelapan yang menguasai orang tersebut. Kita mesti harus lakukan doa peperangan rohani, karena perjuangan kita bukan melawan tubuh dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Itu yang mesti harus kita perangin. Kita mesti harus habis-habisan didoakan. Sudah bisa panggil jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Yesaya 43, anak laki-laki dari utara, timur, barat, selatan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hampir setiap hari, baik pagi ya, ibadah pagi, doa pagi, siang, kemudian sore, kami berdoa syafaat secara alam roh. Kita minta supaya jiwa-jiwa di sekolah, di tempat ibadah kami Tuhan kirimkan. Satu kali panitia penerimaan mahasiswa murid yang baru itu bilang kepada kami, kira-kira tahun lalu, Sir Budi, kita kan punya target sekolah kita untuk penerimaan murid tahun baru 2026-27 itu kan 200 siswa total global dari KB, TK, SD, SMP. Dan kita kasihkan kesempatan promosi ya, promo, berkatlah anugerah Tuhan, bebas uang pangkal, uang gedung. Tapi nggak bisa banyak, cuma 10 kuotanya ya, 10 ya, per lembaga hanya 10 saja. Mereka tahu berebutan. Dan satu kali ada satu ibu WA admin kami dan tanya, Miss, aku minta ya supaya didaftarkan anakku, supaya anakku nanti dapat potongan, enggak bayar uang SPP, uang gedung, uang pangkal ya. Kita minta supaya 10 kota itu kita bisa masuk ke dalamnya. Ngotot terus Bapak Ibu. Dan kemudian ditanya, nanti mau ke lembaga apa? TK, Miss. Oh, TK. Oke ya, dicatat namanya ya. Lalu staf kami tanya, loh, oh mama, ibu mau tanya, memangnya ibu ingin daftarkan anaknya? Ya betul, supaya dapat diskon? Ya, supaya free. Ya, terus mau tanya, anaknya usia berapa bu di TK? Lah itu Miss, anak saya masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan, nanti dua minggu lagi mau melahirkan. Tapi aku plot, kan masih lama bu, melahirkan kan nggak langsung bisa sekolah, betul ya? Kan masih nunggu dulu beberapa bulan, gitu ya. Tapi saya mau berkata gini, itu karena hasil doa. Setiap hari kita doakan, kita perangin, iya, kita perangin dan kita doakan. Dan anugerah Tuhan, ini sudah bulan Mei, saya tanya, sudah kuotanya mulai terpenuhi, sudah terpenuhi, KB sudah over. Ini kalau nanti sampai Juli, saya percaya 2 double
dua rebel itu 2 kelas. Ya, SD juga sudah 1 kelas sudah penuh. Ini belum dimulai, tapi masih dibuka pendaftarannya, masih bisa nambah lagi. SMP juga sama. Saya mau berkata, kenapa bisa seperti itu? Karena ada kuasa kegelapan yang mengikat sehingga jiwa-jiwa siswa-siswa ikut tidak satu. Ayo Bapak Ibu saudara semuanya, kita berdoa sepakat untuk mengadakan peperangan rohani. Kita patahkan, kita terus deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Jiwa-jiwa dipanggil dari utara, timur, barat, selatan. Yesaya 43 bisa dipanggil. Dan saya percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang percaya. Katakan amin. Ini waktunya Tuhan untuk kita terus merebut jiwa-jiwa, membawa setiap orang-orang datang kepada Tuhan. Jangan mudah teklet dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Next. Kuasa kegelapan seringkali membuat pikiran ya tidak apa-apa, yang namanya merintis bukan mulai dari nol, itu tidak ada salah, itu masuk logika, memang betul. Tapi seberapa banyak kita mau meresponi dan seberapa banyak kita mau menaklukkan pikiran manusia kita di bawah pikiran Kristus dan kita sepakat dengan Tuhan, maka jiwa-jiwa bisa dibawa Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tahun 2001 saya merintis dari nol. Tadi saya diantar salah satu teman yang sudah cukup lama tinggal di kota ini dan dulu sempat saya kerja di kota ini juga. Dan setelah itu saya tinggalkan pekerjaan saya dan saya full time pelayanan buat Tuhan. Dan ketika diutus itu sebetulnya menduduki beberapa provinsi dulu. Tapi karena diutus dan karena menjadi salah satu materi pembelajaran, materi perkuliahan gitu ya, di semester kami yaitu praktek. Ceritanya itu sebenarnya praktek. Diberi kesempatan praktek dan tidak jauh dari kota Surabaya. Diberi kesempatan di kota Gresik. Di kota Gresik itulah saya tidak ngerti jalannya. Dulu tidak ada Google Map, tidak ada Waze. Jadi kalau mau pergi ke kota Gresik, saya tanya orang, saya tanya teman-teman, dikasih arahan, ya nanti lurus Pasar Turi, lurus aja, itu Demak, terus kemudian ke kanan, terus lurus, mentok ke kiri, kan susah bayanginnya saudara. Terus seperti apa? Ya sudahlah, pokoknya jalan dulu. Saya sama istri saat itu sedang mengandung anak yang ketiga, yang pernah beberapa waktu lalu dan ikut pelayanan di tempat ini, waktu masih di Hotel Wis. Masih mengandung anak yang ketiga, 2 kalau nggak 3 bulan. Saya naik sepeda motor, berhenti di traffic light. Saya kata, Tuhan, aku rebut jiwa-jiwa. Tuhan, aku minta jiwa-jiwa. Pokoknya saya harus dan laparkan jiwa-jiwa. Meskipun juga takut juga, saudara, karena itu adalah kota yang mayoritas. Dan sekali lagi Tuhan kata, rebut jiwa-jiwa. Pikiran manusia, ngapain di Gresik? Kan masih ada jiwa-jiwa di kota yang lainnya, Surabaya atau Sidoarjo ya, seperti itu. Tapi kenapa di situ? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iblis tembakkan pikirannya, menawan. Ya sudah, tidak usah ke Gresik. Dan betul waktu kami mulai ngerintis, berhenti, wah ada tulisannya. Aku tambah kecil hati, saudara, tambah diceritain sama teman-teman saya, wah dulu ada yang jual B2 dan sebagainya, itu sampai dibakar. Waduh. Tapi sekali lagi saya berkata, saya patahkan pikiran itu, saya tampilkan bahwa pikiran Kristus, dan mulai dari situ mulai satu jiwa. Door to door, pergi ke rumah jemaat, naik sepeda motor. Saya jalan di perumahan karena banyak sekali perumahan-perumahan. Kemudian saya naik dan terus sambil berdoa, Tuhan mana ya? Oh ini. Di depannya ada tanda salib di pagernya itu dari kaca gitu ya. Kemudian dari lobster. Kemudian saya ketuk pintu. Shalom Pak, salam kenal. Saya Budi. Jadi kayak salesman door to door gitu loh, ya. Kenalkan. Oh ya, boleh masuk. Oh ya, boleh masuk. Bapak dari mana? Perkenalkan, saya Budi, saya dari gereja kami yang lama ya, Bukit Jaitun begini-gini. Jadi gini Pak, kami itu mau buat pelayanan bersama. Ya Bapak, kalau mungkin terlalu jauh di Surabaya atau belum ibadah, ayo Pak, datang sama-sama dengan kami. Nggak kenal saudara. Itu door to door, dari satu rumah ke rumah.
perumahan itu. Dan ada satu kali ada satu keluarga, anaknya 2, laki cowok, nakal-nakal saudara. Ya. Dan beberapa kali kami kunjungi dan tahu nama saya Budi gitu ya. Waktu saya datang masuk di situ, anaknya itu memang dihukum sama mamanya. Dihukum apa? Gak boleh keluar. Begitu saya ketuk pintu, saya masuk, pintunya terbuka, anak ini keluar. Wah, dia tuh senang gitu loh ya. Ada yang menolong saya nih. Wah, Pak Budi, halo Pak Budi. Sambil lari, Pak Budi, peci. Wah, tak pikir peci itu apa? Pak Budi peci sambil pendek, cilik, ipul-ipul. Wah, saudara, ini saya masih ingat sampai sekarang. Awal perintisan. Tapi sekali lagi, ini jemaat akhirnya datang beribadah. Mulai dari anaknya datang ibadah, suaminya, istrinya datang beribadah. Sekali lagi, kenapa? Karena kita taklukkan setiap pikiran-pikiran yang menakutkan di bawah pikiran Kristus. Nah, kenapa? Iblis itu menyesatkan kita. Iblis itu menolak undangan daripada Tuhan, dan dia mau supaya banyak orang tidak terselamatkan. Dan ini waktunya saya dan saudara mau meresponi panggilan Tuhan, karena dia berkata, rumahku harus penuh. Ibadah ini harus penuh. Gimana caranya? Kita mau lihat Lukas pasal 14 ayat 23. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 23. Firman ini berkata demikian. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku harus penuh. Rumah Tuhan, Tuhan yang sedang membuat perjamuan besar, pesta itu, mengundang setiap undangan yang ada. Saya dan saudara itu adalah hamba-hamba Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan yang mesti harus membawa orang lain datang, pergi dan paksa. Saya renungkan kata paksa itu, saudara. Ternyata dari bahasa aslinya pakai berbagai macam cara supaya orang lain datang ke rumah Tuhan. Kalau ada radio, pakai radio. Kalau ada momen ulang tahun RI, pakai momen itu. Kalau misalkan ada kesempatan untuk kita ulang tahun kota kita misalkan, pakai momen itu. Dan itu yang terus kami lakukan. Bulan Maret yang lalu, ulang tahun kota kami yang ke-529. Saya tanya Tuhan, harus gimana ya jadi berkat buat masyarakat? Rumahku harus penuh. Paksalah, pergi dan paksalah. Oh, ini kita buat pasar murah. Pasar murah, pasar yang murah, harganya murah-murah. Lalu Tuhan, yang dijual apa? Tidak usah jauh-jauh. Jemaatmu kan punya banyak barang-barang yang sudah tidak kepakai. Kalau dulu langsing, sekarang langsung misalkan, kan tidak muat. Nah, itu aja dikumpulkan. Baju layak pakai, apalagi kan banyak sekali di rumah-rumah itu kita punya banyak perabotan-perabotan alat elektronik yang nggak kepake, sepatu, topi yang lama-lama nggak kepake, daripada menuhin lemari dan sebagainya, udah kumpulin aja. Bapak Ibu, saya beri kesempatan, mari Bapak Ibu semuanya kumpulkan semua ya, dikumpulkan itu sampai puluhan karung, sudah banyak sekali. Beberapa mereka ambil bagian nyumbang, dan kemudian kita buka pasar murah. Yang buka Pak Camat Muspika datang. Tapi paling tidak inilah Tuhan mau supaya jiwa-jiwa itu datang dan mendengar kabar keselamatan daripada Tuhan. Paling tidak perbuatan baik kita itu bisa dilihat, bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan mengatakan amin. Pak Lurahnya bilang, Bapak, manggilnya Bapak gitu ya, Bapak boleh apa enggak ya, biar kami tebus 100 kupon, kami akan bagikan free buat warga kami. Monggo, terima kasih. Paling tidak
Kita mungkin tidak bisa seperti beliau tugasnya seperti itu, tapi paling tidak kita itu bisa menolong gitu loh ya, bisa memberikan sebuah impact, dampak buat masyarakat sekitar kita. Ini baru bulan kemarin sudah, dan baru pertama kali kita buat sendiri. Sebelumnya kita kerjasama, kita buat sendiri, dan kita memberkati masyarakat, pemerintah setempat. Ini waktunya the Great Commission, Matius 28 next 19:20, diberitakan ke semua bangsa. Injil diberitakan. Paksalah, undang mereka dengan berbagai macam cara, minta hikmat daripada Tuhan. Sebab rumahku harus penuh. Misalkan bulan Februari kemarin, hari Valentine, buka aja ini di resto, kasih kesempatan ngundang yang lainnya. Mungkin ngundang sekolah-sekolah. Ya, tadi saya pelayanan di salah satu gereja yang punya sekolah yang belajar atau mau seperti sekolah yang ada di kota Gresik. Mereka punya link sampai ke sekolah-sekolah di Semarang ini, hampir 900 anak-anak muda yang beragama Kristen, dan mereka berjejaring. Bagus. Tuhan tuh kasih banyak sekali hikmat, ide, kreativitas. Sekali lagi, kenapa? Karena kita harus memenuhi amanat agung, the Great Commission. Rumah Tuhan harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Tugas itu bukan hanya ada di pundaknya Bapak Gembala atau juga mungkin Wakil Gembala, tapi tugas itu kita semuanya. Ceritakan orang lain, undang mereka. Kalau minggu belum ke gereja, ayo pergi ke gereja, ayo datang ke rumah Tuhan. Saya tadi diantar oleh suami istri. Dulu beliau ini adalah teman waktu saya bekerja. Dulu ya namanya orang percaya Kristen tapi nggak lahir baru. Tapi hari ini saya lihat mereka aktif, mereka setia, mereka memberi diri untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, ini waktunya. Ladang sudah mengening, siap dituai. Masalahnya siapa yang jadi pekerjanya? Kita mau jawab.